Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bertatap muka kembali dalam kajian rutin. Yang kali ini akan bahas tentang antara peperangan di Palestina dan diutusnya Al-Mahdi. Kita akan bahas runtutan peristiwa tersebut, huru-hara tersebut. Di sini saya akan menjelaskan petunjuk yang saya dapat dari orang yang saya yakini sebagai Al-Mahdi. Jika saudara meyakini, silahkan ikuti. Kalau saudara tidak meyakini, juga silahkan. Itu hak saudara semuanya. Jadi, Al-Mahdi adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Sedangkan orang yang saya ikuti di sini adalah orang yang dipandaikan oleh Allah, yang diberi pemahaman, pengetahuan tentang Al-Quran secara keseluruhannya dan hadis-hadis Rasulullah. Yang bahasanya pun sudah banyak, ya. Materi-materinya semua dijelaskan. Lebih dari 30-an bab dijelaskan secara terperinci. Yang hari ini banyak orang yang menunggu datangnya Al-Mahdi, tetapi mereka hanya menunggu figurnya. Mereka berharap dengan diutusnya Al-Mahdi itu membawa perubahan keadaan. Ya, jadi seakan-akan begitu dia diutus, udah selesai semua, langsung beres semua. Jadi langsung selesai semua, beres semua, seakan-akan dia ada Superman. Padahal Al-Mahdi juga sebagaimana utusan-utusan pendahulunya, yaitu Nabi dan Rasul, dia pasti akan mengalami dakwah, mengalami ujian-ujian, peperangan demi peperangan. Bicara tentang Al-Mahdi itu bicara tentang rangkaian sebuah proses dari Islam seperti hari ini terpuruk sampai akhirnya tegaknya Islam di muka bumi ini. Jadi ada masa dakwahnya, ada masa huru-haranya, sampai peperangannya, sampai tegaknya Islam, sampai dengan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Hari ini memang banyak yang mengaku Al-Mahdi. Kita juga nggak bisa menyalahkan, ya, nggak menyalahkan. Itu sudah menjadi qadarullah. Tapi kita sebagai seorang muslim setidaknya harus memahami beberapa hal tentang apa yang telah disampaikan dalam kajian-kajian sebelumnya, tentang Ghuraba, tentang Islam akan kembali asing, terus tentang banyak hal, furqan, pembedaan antara yang benar dan salah. Itu sebenarnya merujuk pada satu petunjuk yang dibawa Al-Mahdi. Karena apa? Petunjuk yang dibawa oleh Al-Mahdi pasti, pertama, dia akan terasa asing. Karena apa? Dia tidak membawa ajaran-ajaran yang sudah ada hari ini, tapi dia membawa ajaran dari Allah langsung. Maka terlihat asing. Terus yang kedua, pasti ajarannya membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi petunjuk itu membedakan antara yang benar dan yang salah itu seperti apa. Itulah furqan yang sebenarnya. Maka sebelum kita membahas tentang Al-Mahdi lebih lanjut, kita akan bahas tentang 3 kekuatan di akhir zaman yang akan muncul. Ya, 3 kekuatan besar di akhir zaman yang akan muncul, tapi baru 2 kekuatan yang sudah muncul. Ini sudah ada bahasan di kajian sebelumnya, yaitu bab Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Maka saudara kaji itu. Kalau saudara mengkaji itu, nanti ketika bahas ini saudara tidak akan gagal faham. Ya'juj dan Ma'juj seperti apa? Dajjal seperti apa? Itu sudah ada hari ini. Lah, maka kekuatan kaum muslimin itulah yang hari ini belum muncul, dalam arti menjadi kelompok yang besar. Karena apa? Hari ini umat muslim terpecah belah, jadi firqah-firqah. Jadi kekuatan kaum muslimin hari ini belum terbentuk, tetapi peperangan di Palestina adalah tanda umat Islam akan bersatu. Itu tandanya.
Kenapa demikian? Kita merujuk pada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ramainya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel, dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk paha orang yang beliau ceritakan tentang hadis tersebut, atau dalam riwayat lain pundaknya. Kemudian bersabda, semua ini adalah sesuatu yang benar sebagaimana engkau Mu'adz bin Jabal sekarang berada di sisi ini adalah sesuatu yang benar. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3742. Jadi ini bicara tentang sesuatu yang benar dan sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang pasti akan terjadi. Maka keterangan bahwasanya ramainya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Ramainya Baitul Maqdis itu hari ini, saat ini. Ini sekarang benar-benar luar biasa di sana. Penghancuran yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap saudara-saudara kita di Gaza itu luar biasa. Melebihi kejamnya Perang Dunia Kedua. Rasulullah SAW bersabda, peperangan besar, pembukaan kota Konstantinopel dan keluarnya Dajjal terjadi selama 7 tahun atau 7 bulan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3742. Dari peperangan besar ini sampai dengan keluarnya Dajjal itu jaraknya sekitar 7 tahun. 7 tahun itu waktu yang lama atau sebentar? Sebentar. Kita akan bahas, mengkaji bukan hanya hadis-hadis ini, tapi kita akan bahas tentang ayat-ayatnya juga. Jadi kemunculan Al-Mahdi adalah tanda penaklukan Jazirah Arab dan bersatunya umat Islam dunia. Al-Mahdi muncul, tanda penaklukan Jazirah Arab. Karena ada hadis yang menerangkan, dalam hadis riwayat Muslim nomor 5161 di sana diterangkan Rasulullah SAW bersabda, kalian akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah menaklukkannya. Setelah itu Persia, lalu Allah menaklukkannya. Kemudian kalian memerangi Romawi, lalu Allah menaklukkannya. Selanjutnya kalian memerangi Dajjal, lalu Allah menaklukkannya. Jadi artinya kemunculan Al-Mahdi adalah tanda kehancuran kota. Nah, sementara tanda-tanda awalnya adalah ramainya Baitul Maqdis. Baik, ramainya Baitul Maqdis adalah tanda-tanda kehancuran kota Madinah. Arab Saudi diperangi. Ya, sedangkan hadis yang menerangkan pada akhirnya yang akan memerangi Jazirah Arab adalah Al-Mahdi. Berarti antara perang di Gaza hari ini dengan munculnya Al-Mahdi itu sudah sangat dekat. Makanya banyak ulama hari ini menunggu tahun 2024 ini kemunculan Al-Mahdi. Banyak yang menunggu. Kita akan bahas tentang ayat dalam Quran surat Al-Isra ayat 4 sampai dengan ayat ke-7. Ini bicara tentang ketetapan Allah kepada Bani Israel. Jadi perang Palestina hari ini adalah kali kedua dari 2 kejahatan Israel yang ditetapkan oleh Allah. Kalau ada orang, ada ulama yang mengatakan Israel hari ini baru melakukan kejahatan kali pertama, boleh-boleh saja, itu pendapat, ijtihad mereka. Tapi kita merujuk kepada ayat-ayat ini, nanti akan ketemu jawabannya. Di dalam surat Al-Isra ayat 4 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jadi kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel yang pertama adalah mereka menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Yaitu apa? Menolak diutusnya Rasulullah SAW. Menolak kebenaran.
Walaupun di dalam kitabnya diterangkan akan muncul nabi akhir zaman, namanya adalah Ahmad, tapi mereka menolaknya. Jadi mereka menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ini kejahatan yang pertama. Kejahatan yang pertama adalah kesombongan menolak kebenaran. Yang akhirnya di ayat 5-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ini ayat 5. Ini hukuman, ya, hukuman dari kejahatan yang pertama. Itu Allah datangkan hamba-hamba kami yang perkasa, yang merajalela di kampung. Jadi banyak ulama yang mentafsirkan, karena di sini diterangkan hamba-hamba kami, akhirnya ditakwilkan sebagai kaum muslimin. Jadi kejahatan kali pertama dihukum melalui orang-orang muslimin. Tapi di sini terangkan ada ayat penggalan yang mengatakan, ya, hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Jadi kalau orang muslim itu Allah menurunkan syariat, di mana syariat itu ada tata cara bagaimana dalam peperangan sekalipun tetap menjaga adab, akhlak. Sedangkan di ayat ini bicara tentang merajalela, itu bicara tentang apa? Membabi buta. Jadi hamba-hamba kami di sini itu bukan orang muslim. Jadi Holocaust adalah hukuman Bani Israel dari kejahatan yang pertama. 6 juta Yahudi mati, dibantai di sana. 6 juta Yahudi mati. Jadi Hitler pada waktu itu memang benar-benar merajalela di kampung-kampung, dikejar nyampe pelosok-pelosok pun dikejar, dibantai, dibunuh semua. Itu sudah terjadi. Kenapa demikian? Ini ada ayat di dalam Quran surat Maryam ayat 83, bahwasanya hamba-hamba Allah, utusan Allah itu enggak selalu membawa kebenaran. Diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Allah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir. Jadi kalau orang kafir itu dikuasai oleh setan. Karena apa? Allah mengutus setan-setan itu pada mereka, yang melindungi mereka, yang mengatur mereka, yang menskenariokan mereka. Makanya kalau hari ini saudara kafir, maka yang menjadi pelindung dan skenario hidup saudara adalah setan. Itu atas kehendak Allah. Jadi setan pun itu adalah hamba Allah, tapi hamba yang membawa kebatilan. Sedangkan hamba Allah yang membawa kebenaran adalah kaum muslimin. Maka di ayat Al-Isra ayat 5 diterangkan jelas bahwasanya hamba-hamba kami di sini adalah hamba-hamba yang kufar, bukan muslim. Nah, kalau kita merujuk ditakwilkan hamba-hamba kami sebagai orang muslim, saudara tidak akan menemukan kejahatan pertama yang akhirnya saudara mentakwilkan hari ini Israel baru berbuat kejahatan. Padahal Bani Israel itu pernah dibantai habis-habisan, bahkan jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 6 juta orang meninggal, yang terkenal sebagai Holocaust. Kalau saudara masih belum percaya, kita membahas ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Ini ayat yang ke-6. Setelah Bani Israel
dihukum dari kejahatan yang pertama. Setelah dibantai, baru Israel dikasih giliran untuk mengalahkan mereka. Di sini adalah orang-orang yang membantai itu semuanya. Maka di sini terangkan, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, kami membantumu dengan harta kekayaan. Maka perhatikan, Bani Israel menjadi kaya raya, penguasa dunia ekonomi. Makanya setiap bank di dunia, bank sentral, itu di bawah naungan IMF. Sedangkan IMF itu adalah di bawah naungan Yahudi atau Israel. Jadi artinya Israel hari ini kaya raya itu setelah mereka dihukum dari kejahatan kali per. Jadi kalau Israel hari ini kaya raya, menguasai dunia, menguasai ekonomi, berarti dia pernah mengalami hukuman kali yang pertama. Maka diterangkan, dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Setelah hukuman kali pertama, Israel hijrah ke negeri Palestina dan merebut tanah Palestina di sana dan membuat negara Israel. Dan ternyata benar, dia membentuk kelompok yang lebih, itu atas kehendak Allah. Jadi artinya ketika Israel hari ini menciptakan sebuah negara dan mereka menguasai dunia melalui ekonomi, artinya Israel pernah mengalami hukuman kali yang pertama. Tadi kita bahas ayat ke-6. Yang artinya jika Israel hari ini memiliki kekayaan yang melimpah, menguasai dunia dengan hartanya, menjadi kelompok yang besar, menjadi sebuah negara, yang artinya Bani Israel pernah mengalami hukuman kali yang pertama. Nah, maka kita lanjut lagi di ayat yang ketujuhnya. Ini adalah penjelasan yang sangat-sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Quran surat Al-Isra ayat 7. Jadi saat hukuman kali yang kedua, ini ada keterangan bahwasanya musuh Bani Israel pada akhirnya akan memasuki masjid itu. Akan membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi artinya kejahatan yang kedua ini hukumannya melalui kaum muslimin. Lah ini baru kaum muslimin. Kejahatan kali kedua kaum muslimin yang akan menyuramkan wajah Bani Israel. Maka peperangan hari ini di Palestina adalah kali yang kedua dari kejahatan, dua kali kejahatan yang mereka lakukan. Nah, maka kali hari ini mereka sedang membunuh saudara-saudara kita, membunuh kaum muslimin di Palestina, merusak kota Gaza di sana. Luar biasa mereka. Mereka membunuh kaum muslimin itu luar biasa, nggak ada istilah kasihan, nggak ada perikemanusiaan. Itu yang menjadi alasan pada akhirnya mereka akan dibinasakan. Kalau seandainya Bani Israel tidak melampaui batas seperti hari ini, mungkin Allah tidak akan membinasakan mereka. Sebagaimana dalam hadis, ketika mereka bersembunyi di belakang batu, di belakang, istilahnya di pohon, batu akan bicara. Hai kaum muslimin, ini ada Yahudi di belakangmu, bunuh mereka. Sampai seperti itu. Karena apa? Mereka melampaui batas.
kejahatan yang hari ini dilakukan oleh Bani Israel itu sangat jelas. Adalah kali yang kedua. Karena apa? Dia menguasai dunia hari ini di saat mereka kaya. Ya, karena Allah membantunya dengan harta dan kekayaan, anak-anak, dan dijadikan kelompok yang besar menjadi sebuah negara. Kalau kelompok kecil kan kaum, ini sebuah yang negara. Jadi Bani Israel sudah membentuk sebuah negara. Ternyata benar, ketika Israel dikasih kekayaan dan dikasih negara, Bani Israel berbuat kerusakan lagi, membunuh, menindas, merebut haknya kaum muslimin. Nah, itulah yang pada akhirnya nanti datang hukuman kali yang kedua, yaitu mereka akan dimusnahkan. Maka Yahudi musnah itu kapan? Apakah saat ini atau masih lama? Maka jawabannya adalah sebuah hadis. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon korkot, karena ia adalah pohonnya Yahudi. Jadi Yahudi musnah, dibantai oleh kaum muslimin itu setelah yang membentengi mereka, yang membekengi mereka itu binasa. Siapa di belakang Yahudi? Dajjal. Dajjal itu sudah terlepas. Orang yang lagi nunggu-nunggu Dajjal, dia masih tertipu. Jadi Yahudi musnah itu setelah Dajjal yang di belakang dia, yang membekengi mereka itu binasa. Jadi Yahudi itu akan tetap ada sebelum Dajjal binasa. Ini ada sebuah artikel diterangkan di sini, pejabat Uni Eropa belak-belakan mengatakan bahwa kiamat di Gaza itu lebih ngeri dari Perang Dunia Kedua. Benar. Perang Dunia Kedua tuh nggak se-ngeri peperangan Israel dan Palestina. Bahkan Rusia melawan Ukraina itu juga masih punya peri kemanusiaan. Israel sama sekali nggak punya sifat kemanusiaan, kebinatangan persis. Padahal yang membunuh mereka, yang membantai mereka, yang mengusir mereka itu bukan kaum muslimin. Itu orang Eropa. Tapi kenapa hari ini Israel membunuh kaum muslimin yang dulu pernah memberi tempat kepada mereka hidup di Palestina? Maka perang di Palestina ini adalah peperangan menunjukkan sifat asli dari kebiadaban Israel. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4083, bahwa Rasulullah SAW bersabda, masa antara malhamah perperangan besar dan penaklukan kota Madinah adalah 6 tahun, dan Al-Masih Dajjal akan keluar pada tahun ke-7. Jadi ini Rasulullah menyampaikan peperangan Israel hari ini adalah peperangan besar. Ini adalah tanda kehancuran kota Madinah. Kota Madinah akan ditaklukkan itu 6 tahun kemudian. Ini Rasulullah menyatakan jelas. Hadis riwayat Ahmad nomor 17.031. Bahkan di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3744, Rasulullah SAW bersabda, antara peperangan besar dan pembukaan kota Konstantinopel jaraknya 6 tahun, lalu Al-Masih Dajjal keluar pada tahun ke-7. Awal tahun ke-7. Jadi artinya hari ini dan keluarnya Dajjal itu jaraknya sekitar 7
7 tahun atau mungkin 6 tahun. Karena diterangkan Rasulullah menyatakan awal tahun ke-7. Awal tahun ke-7. Jadi kenapa Arab Saudi hari ini diperangi oleh Al-Mahdi pada akhirnya? Saudara lebih paham. Palestina hari ini yang katanya mereka umat Islam, kita juga umat Islam, Arab Saudi juga umat Islam. Bahkan negara-negara Arab itu di samping mereka. Mereka dibunuh. Mereka dibombardir. Coba. Apa yang Arab Saudi lakukan hari ini? Bahkan mereka bekerja sama dengan Amerika dan Israel. Walaupun tidak secara terang-terangan. Maka benar saja. Orang yang bermegah-megahan, surat Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Mereka telah bermegah-megahan hingga mereka lalai kalau hari ini mereka sudah jauh dari kebenaran. Jadi 6-7 tahun itu waktu yang lama atau sebentar? Coba hari ini, apa yang saudara perbuat untuk agamamu? Jika 7 tahun kemudian nanti Dajjal muncul, Nabi Isa alaihissalam turun, dan matahari terbit dari barat, dan selesailah sudah ujian kita di dunia. Yang kalau hari ini saudara tidak beramal, tidak berbuat, tidak berkurban untuk agamamu, kapan lagi saudara akan memperjuangkan agamamu untuk bekal akhirat kalian? Syam itu meliputi berapa negara? Ya, pusatnya itu adalah kota Damaskus, itu pusat negeri Syam. Palestina juga termasuk Syam. Nah, maka penghancuran kota Syam itu sudah terjadi itu beberapa tahun yang lalu. Yang pertama itu hancurnya Suriah. Peperangan di Suriah itu melibatkan pasukan apa? Ya, melibatkan PBB dan sebagainya di sana. Jadi ada, kalau Rasulullah menggambarkan itu ada 12 bendera di sana. Yang benar. Bahkan Rusia juga termasuk salah satu di sana. Itu Damaskus. Terus terakhir benteng umat Islam, iman terakhir itu adalah di Palestina hari ini. Karena apa? Semuanya sudah mulai terkontaminasi dan terakhir adalah negeri Palestina. Jadi Syam adalah negeri iman terakhir sebelum Islam kembali asing. Rusaknya penduduk Syam tanda kemunculan suatu kelompok yang selalu ditolong oleh Allah atau Al-Mahdi. Maka kita mengutip dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad Tirmizi, diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika penduduk negeri Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Akan tetap ada di kalangan umatku sekelompok orang yang mendapat pertolongan. Orang-orang yang suka merendahkan tidak akan bisa membahayakan mereka sampai hari kiamat tiba. Ini hadis sahih. Jadi ketika negeri Syam rusak penduduknya, sudah tidak ada kebaikan atas umat ini, umat Islam. Jadi iman terakhir itu di sana, ketika sana hancur semuanya, udah nggak ada kebaikan. Alasan itulah yang menjadikan Allah memunculkan satu kelompok yang pada akhirnya akan ditolong sampai dia memerangi Dajjal sampai datangnya hari kiamat. Kelompok apa itu? Al-Mahdi. Lah maka akan tetap ada di kalangan umatku sekelompok orang yang mendapat pertolongan. Pada akhirnya
Kelompok itulah yang akan ditolong, yang pada akhirnya akan melalui kelompok ini mereka akan membinasakan Bani Israel, Yahudi. Bani Israel banyak, ada yang Muslim juga, adalah Yahudi. Terus dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmizi nomor 2192, jika penduduk Syam rusak agamanya, maka tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang dimenangkan oleh Allah, tak terpengaruh orang yang menggebosi dan tidak pula orang yang berseberangan hingga datang hari kiamat. Ini sebenarnya tanda. Syam itu kan beberapa negara. Terakhir itu adalah Palestina. Di sana ada keimanan. Makanya kalau orang keluar dari Palestina hari ini, mundur dari peperangan, hati-hati. Kecuali mundur bikin strategi untuk bergabung lagi, lah itu beda lagi. Tapi kalau mundur karena takut mati, Masya Allah, hukumannya berat itu. Azab Allah akan datang. Maka tolak ukurnya di sana hari ini kebenaran. Maka kalau hari ini ada orang yang memusuhi Palestina, udah jelas mereka itu salah. Maka kalau sehari ini nanti Syam rusak, udah selesai. Tapi ingat, hancurnya iman terakhir di sana, maka Allah munculkan keimanan yang justru akan dianggap orang itu asing. Inilah yang pada akhirnya Allah akan menolong mereka. Maka diterangkan akan selalu ada sekelompok dari umatku yang dimenangkan oleh Allah. Diterangkan dalam hadis Muslim juga sama. Kamu perangi Jazirah Arab, Allah berikan kemenangan. Kamu perangi Persia, Allah berikan kemenangan. Kamu perangi Rum, Allah berikan kemenangan. Dan kamu perangi Dajjal, Allah berikan kemenangan. Berarti merujuk pada satu kelompok yang akan ditolong oleh Allah, ini adalah kelompoknya Al-Mahdi. Jadi peperangan di Palestina ini tanda kemunculannya Al-Mahdi. Bagi kita hari ini, alhamdulillah, kita sudah meyakini orang yang kita ikuti adalah Al-Mahdi. Kita bukan orang bodoh. Yang kita meyakini itu juga ada landasan, ada dalilnya, ada panduannya, ada furqonnya untuk membedakan ini benar, ini salah. Bukan serta-merta orang mengaku Al-Mahdi langsung kita ikuti. Jadi banyak tanda. Nah, ketika Syam rusak, maka udah selesai. Tapi justru inilah kabar gembiranya, yaitu munculnya Al-Mahdi. Al-Mahdi pada akhirnya akan menjadi imam bagi Nabi Isa alaihissalam. Maka diterangkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Isa bin Maryam turun lalu pemimpin mereka. Al-Mahdi berkata, "Salatlah mengimami kami." Dia berkata, "Tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain." Sebagai suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Jadi sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada umat akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi dan seorang rasul di zamannya 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini suatu saat nanti muncul akan meluruskan ajaran tauhid yang telah tersesat, yaitu ahli kitab Nasrani. Terus dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, orang yang menjadi imam bagi Isa bin Maryam di dalam sholatnya adalah dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam ini Akhbarul Mahdi. Ini juga diterangkan, ya hadis sahih juga. Terus dalam hadis yang lain Ibnu Majah nomor 4049 Rasulullah SAW bersabda, tidaklah urusan ini bertambah kecuali hanya kerusakan, kekerasan, dan tidaklah dunia ini
juga bertambah kecuali akan semakin mundur, dan tidak pula manusia semakin bertambah melainkan akan semakin kikir, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada seburuk-buruk manusia, dan tidaklah muncul Al-Mahdi kecuali muncul Isa bin Maryam. Ini keterangan pada akhirnya. Jadi artinya kalau hari ini adalah tanda hancurnya kota Madinah, penaklukan bangsa Arab. Kalau peperangan di Palestina adalah tanda penaklukan bangsa Arab, maka kemunculan Al-Mahdi itu menunggu hitungan hari ataupun beberapa tahun ke depan. Dan kita juga akan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar, yaitu apa? Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Disebutkan di dalam banyak hadis dan disebutkan di dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang nggak percaya akhirat nanti akan terbelalak. Jika tanda kiamat telah muncul, maka tanda-tanda lainnya akan mengikuti seperti terputusnya tali mutiara. Ini dalam sebuah hadis riwayat Tabrani diterangkan Rasulullah SAW bersabda, munculnya tanda-tanda kiamat sebagiannya mengikuti bagian yang lain, saling mengikuti bagaikan mutiara pada sebuah rangkaian. Siapa yang pernah punya kalung? Nih, potong, terus satu turun, semua ngikut semua. Jadi artinya beruntun, terus menerus. Maka coba lihat hari ini, dari corona, duhon ya kan, terjadi gempa-gempa di mana-mana terjadi, di timur, di barat, di mana itu terjadi. Itu hadis Nabi semua berlaku. Terus peperangan, ya Romawi perang, Rusia perang itu terjadi. Terus Malhamah hari ini perang di Palestina terjadi. Sebentar lagi apa? Ini akan mengikuti terus. Maka kalau kita mengikuti hadis-hadis Rasulullah, diterangkan antara kejadian hari ini dengan munculnya Dajjal, dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Munculnya Dajjal dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam itu nggak lama. Nggak lama. Lah makanya kalau seandainya antara kita hidup hari ini dengan munculnya Dajjal sekitar kurang lebih 6-7 tahun. Coba, hari ini saudara masih disibukkan oleh apa? Masih ngurusin dunia? Masih khawatir tentang dunia? Yang padahal sebentar lagi kiamat akan tiba, saudara masih sibuk membangun sesuatu yang akan hancur. Di hadis yang lain, tanda-tanda kiamat bagaikan mutiara yang terangkai di dalam seutas benang. Jika benang itu diputuskan, sebagian akan mengikuti sebagian yang lain. Terus dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Ibnu Majah, ada 3 orang yang akan saling membunuh di sisi simpanan kalian. Mereka semua adalah putra khalifah. Kemudian tidak akan kembali ke salah seorang dari mereka. Akhirnya muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh suatu kaum pun. Ini hadis ini kepada orang Arab loh. Lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku pahami. Kemudian beliau berkata, jika kalian melihatnya maka berbaitlah, baiatlah dia walaupun dengan merangkak di atas salju, karena sesungguhnya ia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Ini tanda-tanda antara peperangan hari ini dengan kehancuran Madinah. Ini tanda-tandanya, ini akan muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Kalau kalian melihatnya, maka bayatlah dia, karena dia adalah bendera-bendera Al-Mahdi. Ini jelas. Berarti kejadian antara hari ini dengan 6 tahun kemudian, ini juga ada di dalamnya. Berarti munculnya maka di sini terangkan, ya kan? Lalu mereka akan memerangi kalian, bangsa Arab ini,
dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh suatu kaum pun. Maka di sana itu bermegah-megahan yang melalaikan, dihancur-hancurkan itu. Ini sangat jelas. Terus dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, wahai Ibnu Hawalah, bila kamu melihat khilafah turun di tanah suci, maka telah dekatlah gempa bumi, bencana, dan hal-hal besar. Dan kiamat saat itu lebih dekat pada manusia melebihi tanganku ini dari kepalamu. Jadi dekat sekali jengkalan tangan. Maka hari ini itu udah sangat-sangat dekat. Maka saudara yang hari ini yang gak percaya dengan tanda-tanda kebesaran Allah, saudara gak percaya, mau percaya, wah kiamat masih jauh, mau kiamat masih ratusan jutaan tahun lagi juga saudara akan mati, ingat itu loh. Apalagi saudara menyaksikan datangnya hari kiamat, mengerikan sekali. Jadi beramalah di masa keimanan sebelum datang masa dari waktu yang engkau beramal tetapi sudah tidak bermanfaat lagi. Berbanyak amal soleh. Karena seandainya nanti 6 tahun, 7 tahun lagi, saudara hari ini coba, apa yang saudara perbuat untuk akhirat saudara? Saudara masih sibuk mikirin rumah, masih sibuk mikirin mobil, masih sibuk mikirin dunia. Yang padahal sebentar lagi dunia akan saudara tinggal pergi. Kan kiamat. Saudara masih dipusingkan hari-hari hanya ngurusin dunia. Gimana duniaku, bagaimana daganganku, bagaimana pekerjaanku. Kenapa nggak berpikir, nggak memusingkan sesuatu yang saudara akan menghadapi sebentar lagi? Kenapa nggak saudara pusingkan otak saudara, hati saudara dengan akhirat? Bagaimana nanti saya menghadapi hisab? Bagaimana saya menghadapi neraka? Bagaimana saya menghadapi peradilan yang maha agung? Kenapa saudara nggak memikirkan itu? Yang saudara pikirkan dunia. Setiap ketemu ngobrolnya dunia. Nah, kalau saya dengar orang ngomong bahasanya dunia, seandainya saudara melihat sifat asliku, saya benci dengan orang yang ngobrolnya dunia itu, tak lempar itu. Karena harapan saya, saudara bicara dunia walaupun saya mendengarkannya itu, harapannya saudara mau merubah itu. Mau bicaralah akhirat, bicara untuk akhiratmu. Kalau aslinya, saudara ngomong dunia tak lempar, tak tinggal itu. Rasulullah SAW bersabda, hijrah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua adalah kamu berhijrah pada Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima. Dan taubat akan senantiasa diterima sampai matahari terbit dari barat. Jika matahari sudah terbit dari barat, maka setiap hati akan distempel dengan apa yang ada di dalamnya, dan manusia sudah tertutup dari amalan. Jadi artinya apa? Ini hijrah senantiasa ada. Kita memperbaiki diri, berubah itu masih senantiasa ada. Ada kesempatan. Ya, sunnatullah akan berlaku. Rasulullah dulu hijrah, kita pun akan mengalami suatu saat nanti. Akan senantiasa. Tapi ingat, ya, ingat, jika matahari sudah terbit dari arah barat, maka setiap hati akan distempel. Artinya apa? Hasil kamu, kerja keras kamu dalam memperbaiki hatimu, memperbaiki otakmu, memperbaiki jiwamu, udah selesai, udah tutup. Hasil akhir selesai. Kalau saudara hatinya masih rusak, otaknya masih rusak, jiwanya masih rusak, sementara matahari sudah terbit dari barat,
Tidak ada kesempatan lagi saudara untuk memperbaiki diri. Tidak ada kesempatan lagi saudara memperbaiki hati, otak dan saudara. Ini kesempatan. Bukan masa yang panjang. Ini masa yang pendek. Tanda-tandanya sudah sangat jelas. Kalau ini belum masuk ke hati saudara, dengan kejadian apa lagi saudara akan percaya? Dengan tanda-tanda kebesaran Allah apalagi saudara akan yakin? Atau mungkin saudara akan mati dalam keadaan kufur? Dan manusia sudah tertutup dari amalan. Maka ketika matahari terbit dari barat, orang berbuat baik udah selesai, nggak ada nilainya. Maka hitungan tahun ini 1, 2, 3, 4 bukan puluhan. Maka banyak-banyaklah beramal soleh hari ini. Gunakan amal perbuatan dunia kita, waktu kita untuk akhirat kita. Kita akan hidup selamanya di sana. Saudara mati dalam keadaan kufur, di neraka saudara kekal. Saudara ditimpa kesusahan masalah uang aja saudara keluh kesah. Saudara nggak mau bayangkan bagaimana hidup di tengah kobaran api. Kira-kira bisa nggak bersabar? Tetapi kesabaran itu sudah tidak bermanfaat lagi buat saudara. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah hijrah terputus hingga taubat terputus, dan tidaklah taubat terputus hingga matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2120. Maka perbaikilah diri. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat sehingga matahari terbit dari barat. Jika matahari terbit, manusia pada waktu itu akan beriman semuanya, dan itu ketika tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi artinya apa? Ketika matahari terbit dari barat, saat ini masa keimanan. Ketika saudara yakin tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, tidak ada usaha untuk berbuat baik untuk akhiratnya, nanti udah selesai. Saudara akan tebus dengan apa jannah itu? Sementara saudara ngumpulin harta benda dunia hanya untuk membangun dunia, bukan untuk akhirat. Saudara akan bawa apa ke akhirat nanti? Dunia kan sirna, akan binasa. Sementara keluh kesah saudara, hati saudara, pikiran saudara selimuti oleh dunia terus. Jadi hari ini orang yang masih tertipu oleh kehidupan dunia, sebenarnya itu tertipu oleh Dajjal. Dajjal sudah terlepas tapi belum keluar secara fisik. Di masa inilah Dajjal mendatangi seluruh negeri. Maka tidak ada sebuah negeri pun yang tidak didatangi oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tetapi fitnahnya masuk ke sana, Mekah Madinah. Dajjalnya nggak bisa masuk, tapi fitnahnya masuk karena banyak orang-orang yang munafik. Tujuannya agama, ya, bicara tentang agama, tapi tujuan hidupnya dunia. Bicaranya agama, tapi dia terlalaikan oleh perhiasan dunia. Maka Dajjal itu cuman keluarnya setahun sekian hari gitu. Saudara, jangan tertipu. Ini Rasulullah SAW bersabda pada sahabat Nabi yang bertanya, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Rasulullah berkata, 40 hari. Satu harinya seperti 1 tahun, kemudian seperti sebulan, kemudian seperti sepekan, kemudian hari-hari lainnya seperti hari kalian sekarang. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Dajjal itu 40 hari. Satu harinya seperti 1 tahun.
seperti itu bukan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Seandainya seperti itu keadaan yang sebenarnya, seandainya itu menunjukkan keadaan yang sebenarnya, berarti matahari berhenti, nggak berputar. Bumi ini berhenti tidak berputar. Ada siang selama setahun, ada malam selama setahun. Jadi ini adalah perumpamaan di mana Dajjal keluar, hari-hari yang manusia alami seakan-akan seperti setahun. Artinya manusia itu dalam keadaan menderita, sengsara. Kenapa? Dajjal keluar di saat perang dunia 1 dan perang dunia kedua. Jadi keluarnya Dajjal itu membawa perubahan. Sehari sebulan, sehari setahun, lama-lama seperti sebulan, seperti sepekan, lama-lama seperti hari kalian sekarang. Artinya Dajjal itu membawa perubahan karena apa? Yang dibawa itu adalah perhiasan dunia. Menjanjikan perhiasan dunia. Sehingga orang-orang lama-lama tidak percaya akhirat. Dia tertipu oleh perhiasan dunia. Dia lalai terhadap dunia. Sampai akhirnya manusia menganggap dia tidak tertipu. Walau pada hakikatnya dia telah Maka kuncinya apa? Surat At-Takasur kuncinya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Jadi kalau hari ini saudara bermegah-megahan dalam dunia atau berlebih-lebihan dalam dunia, saudara akan tertipu walaupun saudara tidak merasa Inilah fitnah Dajjal, di mana dia membawa dunia sebagai tipuannya. Agama bukan lagi untuk menggapai akhirat, tapi agama untuk menggapai perhiasan dunia. Seakan-akan kalau saudara bertakwa, Allah bukakan kekayaan dari arah yang tak terduga. Jadi simpulannya, hari ini mengapa banyak orang yang nggak paham tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Kenapa nggak paham? Ya karena itu jelas dalam surat At-Takasur itu jelas. Jadi yang menjadikan seorang lalai, tidak menyadari akan tanda-tanda kebesaran Allah, tentang akhirat, tentang segala macam, itu dari berlebih-lebihan atau bermegah-megahan terhadap dunia. Banyak orang yang mengaku sebagai ulama, sebagai ustadz segala macam, apa hidup bergelimang harta, bermegah-megahan mereka di dunia. Jadi kita kaya boleh, tapi nggak boleh bermegah-megahan. Jadi artinya zuhud itu nggak harus selalu menjadi orang miskin. Tapi zuhud itu banyak orang yang miskin tapi juga ubud dunia. Banyak orang yang kaya juga zuhud. Jadi zuhud itu berapa banyak kekayaan yang kita miliki, kita gunakan untuk memperjuangkan, mentegakkan agama. Itu zuhud. Dia menikmatinya sedikit aja, sekedar saja, sederhana saja. Menggunakan, menikmatinya hanya sekedarnya saja. Nah, kalau kita sudah berlebih-lebihan itu bukan zuhud. Banyak orang miskin juga ubud dunia, punya duit sedikit, sudah belinya yang wah-wah. Itu seperti itu. Itulah yang menjadikan orang itu lalai terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Lalai terhadap tanda-tanda kiamat. Lalai terhadap akhirat. Sehingga mereka merasa di atas jalan yang benar walaupun sebenarnya mereka telah jauh dari kebenaran. Maka Dajjal itu menipu tentang apa sebenarnya sih Dajjal? Iya. Al-Masih Ad-Dajjal itu istilahnya Nabi Isa palsu. Dajjal itu artinya palsu. Jadi dia mengaku sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Isa alaihissalam, ternyata palsu. Nah, tetapi si Dajjal ini menipu manusia, mendatangi setiap negeri. Itu dalam rangka menipu tentang apa? Ketika kita mengkaji Quran, totalitas loh ya.
totalitas. Ketika kita memahami Quran dengan makna yang sebenarnya, jangan diartikan, takwilkan segala macam, tapi makna yang sebenarnya, maka akan ditemukan iman dan kafir itu antara seseorang itu pilih dunia atau pilih akhirat. Sedangkan Dajjal itu membawa dunia seakan-akan air yang dingin, yang menyejukkan, dan memperlihatkan akhirat itu seperti sesuatu yang membakar. Maka fitnah Dajjal hari ini itu seperti itu. Maka hari ini saudara, bahkan belajar dimanapun, intinya itu suruh menggantungkan cita-cita saudara terhadap dunia ini setinggi langit. Seakan-akan banyaknya harta, banyaknya kekayaan, saudara kan seperti hidup di surga. Itulah kesuksesan kata mereka. Padahal ketika saudara memiliki harta yang banyak, tidak menjamin saudara merasa cukup, tapi akan terus merasa kurang dan akan merasa kurang. Dajjal itu membawa perhiasan dunia. Rasulullah SAW bersabda, apabila Dajjal muncul, dia mempunyai air dan api, adapun yang dilihat orang-orang bahwa ia adalah api, maka ia justru air yang dingin. Adapun yang dilihat orang-orang bahwa ia adalah air yang dingin, maka ia justru api yang membakar. Barang siapa dari kalian mendapatkan itu, maka hendaklah dia masuk ke dalam apa yang dilihatnya api, karena ia adalah air yang dingin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba kalau hari ini bicara tentang akhirat. Wah, hari gini bicara akhirat. Bayar PAM berapa? Bayar listrik berapa? Bayar sekolah berapa? Bayar apa segala macam berapa? Kebutuhan ini. Ya saudara, mengikatkan diri pada dunia, kebutuhan tidak akan cukup. Tapi kalau saudara mengikatkan diri pada akhirat, insya Allah, berapapun rezeki yang Allah berikan, saudara akan merasa cukup. Intinya, Dajjal itu menakut-nakuti saudara dengan kemiskinan. Seakan-akan ketika saudara miskin, saudara menjadi orang yang sengsara, menderita di dunia. Jadi mendramatisir tentang kemiskinan. Kalau saudara nggak percaya, lihatlah. Saya di sini saya menyampaikan. Jadi saya mengalami. Saya dulu pernah punya orang yang berada, tapi hidup tidak merasa cukup. Tapi hari ini saya punya duit 100.000 aja udah bingung. Gimana nanti? Untuk apa ini? Untuk apa itu? Bingung belanjain. Kadang bini itu. Bahkan kadang saya rasa takut. Kenapa? Seandainya saya mati masih punya duit, akan dihisap uang ini. Alhamdulillah, ketika kita merasa zuhud, merasa cukup terhadap dunia, di situ justru air yang dingin. Kita merasa sukses. Karena apa? Tidak punya keinginan apa-apa lagi terhadap dunia ini, kecuali selamatnya dunia dan akhirat. Terus, di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Seseorang dalam keadaan beriman di pagi hari dan menjadi kafir di sore hari, atau di sore hari dalam keadaan beriman dan menjadi kafir pada pagi hari. Ia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi orang penjual keimanan untuk kesenangan dunia. Jadi iman dan kafir itu antara saudara pilih dunia atau pilih. Sekarang Dajjal membawa fitnah itu seakan-akan dunia dan akhirat harus seimbang. Saudara nggak perlu bertanya tentang pendapat itu. Kita harus kaya raya, harus begini-begini. Silahkan ikuti orang-orang yang mengatakan demikian. Kalau seandainya mereka benar, harusnya melalui mereka yang mengatakan demikian, Islam itu tegak di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar.
Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, menipu kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdaya kamu tentang Allah, menipu kamu tentang Allah. Allah tidak menyuruh saudara mengejar dunia. Bahkan ada hadis-hadis yang menerangkan seandainya penduduk surga, ya, yang baik yang kaya dan miskin, dikasih kesempatan hidup lagi di dunia, mereka akan minta kepada Allah cukup diberi makanan pokok saja di dunia. Itu mereka kalau dikasih kesempatan hidup di, saudara masih ada kesempatan di dunia. Apa yang saudara minta? Ini kata Allah. Apa yang saudara minta? Kekayaan dunia kan? Bukan akhirat, bukan surga kan? Terus di Quran surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya atau Jadi kalau bahasa Arabnya apa? Menipu. Dajjal itu ya menipu. Jadi inilah maknanya. Jadi Dajjal ini membawa fitnah dunia. Penyembah-penyembahnya itu tadi Israel, Amerika, Inggris. Maka dia benci terhadap orang-orang yang akhirat-akhirat. Maka dia membawa standar pendidikan bagi dunia mengikuti standar mereka. Karena apa? Kesuksesan kita dalam menimba ilmu, dalam belajar itu ketika saudara sukses di dunia bergelimang harta. Beda dengan Islam. Kesuksesan seorang ketika dia mau belajar itu akhlakul karimah, memiliki keikhlasan, memiliki kezuhudan terhadap dunia. Ketika engkau beragama tetapi masih tertipu oleh perhiasan dunia, maka engkau sebenarnya tertipu oleh fitnah Dajjal. Maka di dalam Quran surat Al-Isra ayat 64, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang kau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau, kerahkan pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini jelas, perhiasan dunia ini dijadikan alat iblis dalam menipu umat manusia. Dajjal adalah kaki tangannya iblis yang hari ini banyak menguasai umat manusia. Jadi iman dan kafir itu antara dunia dan akhirat, tetapi fitnah Dajjal menjadikan tersamarkan, bahkan seakan-akan dunia dan akhirat harus seimbang. Maka itu alasannya. Kalau kita membahas kayak gini, pasti sangat sedikit yang mengikutinya. Bagi yang menunggu keluarnya Dajjal, ketahuilah Dajjal keluar secara fisik setelah kaki tangannya ditaklukkan. Amerika, Inggris ditaklukkan, Dajjal marah, akhirnya dia keluar. Maka dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dia Dajjal keluar hanya karena satu amarah yang ia rasakan. Hadis riwayat Muslim. Nomor 2932. Marah dia, baru dia keluar. Dajjal itu enggak suka selfie, enggak suka ria, enggak kayak saudara ini. Sedikit selfie, sedikit ria gitu kan. Dajjal enggak suka. Tapi kalau saudara ngikutin fitnahnya, dia senang, tepuk tangan, anak buahku nambah gitu. Jadi lemahnya umat Islam juga karena lebih mencintai dunia dan takut mati. Ini juga diterangkan bahwasanya umat Islam itu hari ini seperti itu. Karena apa? Umat Islam lemah karena lebih mencintai dunia dan takut mati. Maka Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa merebutkan kalian umat Islam. Layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk. Seorang laki-laki berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Beliau menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahan. Seseorang lalu berkata, wahai Rasulullah, apa itu al-wahan? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud.
hari ini umat Islam lebih mencintai dunia dan takut, tapi nggak semua. Tapi banyak kan seperti itu. Lah maka dalam riwayat lain, hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginginkan akhirat, ia harus meninggalkan perhiasan dunia. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, nomor 2382 dan hadis riwayat Ahmad nomor 3489. Kalau saudara menginginkan akhirat, tinggalkan perhiasan dunia. Maka sahabat Nabi yang awalnya kaya raya, dengan kekayaannya untuk mentegakkan agama. Tapi hari ini orang mentegakkan agama untuk mencari kekayaan. Itu berbeda. Dalilnya sahabat Nabi kaya. Enggak, orang kaya kan banyak yang zuhud dulu kan. Banyak kan zuhud. Lalu sekarang miskin saja udah wahan. Jadi orang yang tidak meyakini hari ini adalah zamannya Al-Mahdi karena mereka terlalaikan oleh fitnah dunia atau fitnah Dajjal. Maka hari ini orang merasa benar, merasa paling benar, seakan-akan bermegah-megahan dalam ketaatan itu halal. Saya pernah dengerin itu ustadz ngomong kayak gitu, bermegah-megahan dalam ketaatan itu halal. Ayat Allah aja ditentang, apalagi ucapan saya. Itu orang yang berani sama Allah. Itu kalimat-kalimat itu akan diberi tanggung jawaban di sisi Allah. Udah jelas. Kata kasur itu sangat jelas. Bermegah-megahan itu pasti menyesatkan, melalaikan. Tapi orang yang mengaku beragama kok bertentangan dengan Quran, itu sudah jelas kesesatannya. Jadi artinya Al-Mahdi menjadi pada akhirnya akan memimpin bangsa Arab. Karena apa? Bangsa Arab hari ini sudah jauh melenceng. Kenapa? Mereka bermegah-megahan, lebih mementingkan dunia mereka, lebih mementingkan proyek-proyek mereka daripada menolong saudaranya di Palestina. Jadi kesimpulannya di kajian pada siang hari ini, kita sedang menghitung mundur menuju hari penghancuran atau datangnya hari kiamat melalui datang tanda-tanda yang banyak. Orang yang nggak setuju dengan kajian bahasan-bahasan tanda-tanda kiamat, mereka nggak setuju dengan Quran. Apa? Karena yang kita bahas itu adalah ayat-ayat Allah, yang kita bahas adalah hadis-hadis Rasulullah. Ada yang mengatakan jangan takut-takutin umat. Loh, kok bertentangan dengan Quran? Quran udah jelas-jelas agar manusia itu takut pada Allah, takut pada datangnya hari kiamat. Suruh nunggu datangnya hari kiamat. Ini ada orang yang mengaku beragama tapi justru jangan bahas hari kiamat, nanti nakut-nakutin umat. Sebenarnya bukan nakut-nakutin umat, dia sendiri yang takut. Jadi kita hari ini sedang menuju datangnya tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar. Fitnah Dajjal sudah depan mata, Ya'juj dan Ma'juj sudah berbaur dengan manusia. Nah hari ini tunggu apa lagi? Maka manfaatkanlah waktumu dan gunakanlah duniamu untuk bekal di akhirat kelak. Jangan sia-siakan 1-2 tahun ke depan. Kita akan seperti apa? Kita akan bagaimana? Itu Allah yang akan maha tahu. Kita hanya pasrahkan diri pada Allah. Sehingga ketika kita memenuhi apa yang Allah kehendaki, insya Allah, Allah jadikan kita sebagai tentara-tentaranya dalam membela agama ini. Demikian tadi, apa yang bisa saya sampaikan, ada salah kata dari pribadi saya, benar dari Allah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.